Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kepada anak-anak Bapak. Selalu tetap semangat dan tetap sehat. Tetap jaga protokol pemerintah. Rajin-rajin cuci tangan sama minum vitamin ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi kedua kita tentang awal dan kehancuran VOC atau Verenigd Oostindische Company. Nah, ini merupakan salah satu perusahaan dagang yang dimiliki oleh Belanda. Jadi, VOC apa sih itu? Nah, VOC itu bukan hanya sebuah organisasi, tapi ini merupakan sistem dagang. Jadi, bagaimana yang kemarin kita bahas tentang Gold, Glory and Gospel itu VOC itu membawahi hal itu gitu. Oke, VOC itu didirikan di tanggal 20 Maret 1602 yang didirikan di negara Belanda. VOC merupakan sistem dagang yang dikelompoki oleh kelompok-kelompok swasta, bukan di bawah naungan pemerintah gitu. Nah, maaf, nggak apa-apa lah ya kan, namanya biar masuk angin agak lega gitu. Jadi kita santai aja. Jadi VOC itu seperti kalau sekarang itu bisa kita bilang seperti universal. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang menaungi banyak perusahaan anak cabang gitu. Kalau di negara VOC itu sekarang seperti BUMN mungkin, tapi udah di bawah naungan pemerintah, sedangkan VOC kan masih bersifat swasta. Kalau BUMN sudah di naungan pemerintah. Nah, jadi VOC ini berdiri sebenarnya bukan tanpa alasan gitu. Sama seperti kemarin kita bahas tentang kolonialisme dan imperialisme, itu materi dasar tentang Gold, Glory and Gospel. Nah, ini kelanjutannya, bahwasanya VOC ini dibentuk karena sistem dagang yang ada pada saat kehancuran Konstantinopel itu merusak sistem dagang di sana. Jadi sehingga VOC ini dibentuk agar penyempurnakan kembali sistem dagang yang ada gitu. Dengan alasan bahwasanya negara-negara kuat di Eropa seperti salah satunya Belanda harus berkuasa juga untuk bisa menguasai beberapa negara-negara Asia. Nah, selain itu bukan hanya VOC yang punya sistem dagang. Inggris awalnya juga punya, tapi Inggris itu dia tidak datang ke Indonesia, tidak diletakkan di Indonesia terlalu lama gitu. Hanya berada di kawasan-kawasan jajahan Inggris seperti Malaysia, Singapura, baru daerah India gitu. Tapi pusatnya ada di India, di Kalkuta. Nah, VOC ini semua sistem dagangnya itu menjual rempah-rempah, tembakau, apalagi ya, kayu manis. Nah, sama seperti negara-negara Inggris, yang mempunyai hak dagang, mereka menjual hal itu juga gitu, diambil kepada rakyat lalu diekspor gitu, dikirim ke negara Belanda. Nah, VOC ini awalnya itu sangat bagus, maksudnya dia tuh bisa menghidupi suatu organisasi dengan keadaan yang kuat. Bukan hanya sistem dagang yang mereka buat, tapi mereka juga membuat yang namanya itu sistem angkatan perang. Jadi jika negara yang didatangi itu tidak mau menyerahkan, maka harus berperang. Dalam artian untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan Gold, Glory and Gospel, VOC harus melawan wilayah tersebut. Nah, gitu dia. Nah, kehancurannya itu VOC itu awalnya gitu. Jayanya mereka yang nggak usah ditanya lah.
jayanya VOC itu bisa kita lihat itu ketika mereka itu bisa, Belanda itu menghabiskan isi bumi, salah satunya Indonesia, untuk memajukan negara Belanda. Dan itu sampai bertahun-tahun di sana. Bukan hanya itu sebenarnya. Semua hasil yang ada di Indonesia itu ditarik habis oleh VOC untuk dibawa ke sana. Nah, jadi VOC ini nggak bertahan lama gitu. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa kehancuran VOC itu. Yang pertama itu korupsi. Nah, jadi jika instansi itu banyak terdapat korupsi, itulah awal kehancuran. Makanya jika nanti anak-anak Bapak bermain di organisasi, ada penyelewengan, ada korupsi yang dilakukan, itu bakalan lama-kelamaan organisasi itu bakalan susah maju gitu. Nah, yang kedua itu pengeluaran. Biaya pengeluaran dari para pemimpin POC, jenderal-jenderal POC itu banyak gitu. Yang ditanggung itu hampir semua, dari biaya keluarga, biaya liburan, biaya ini, biaya itu gitu. Nah, lalu keuntungan pemegang saham. Nah, VOC juga mempunyai orang pemegang saham. Nah, keuntungan pemegang saham itu tidak ada gitu. Jadi kita menanam saham seharusnya dapat untung, tapi malah nggak untung. Otomatis lah yang memberikan saham otomatis akan menarik kembali sahamnya gitu. Nah, baru saingan dagang. Nah, saingan dagang itu di Asia makin besar. Kan tadi saya bilang bahwa Inggris mempunyai sistem dagang yang sama di India. Nah, pada saat itu juga sistem dagang yang Inggris punya itu sangat kuat di India. Dan juga Perancis juga sama mempunyai sistem dagang. Lalu sistem politik yang ada di Belanda itu berubah, sehingga itulah yang membuat POC itu hancur. Akhirnya apa? POC diambil alih oleh pemerintah Belanda hingga sampai tahun 1900. Diambil alih itu, disitulah semua awal dari peperangan yang terjadi di Indonesia setelah VOC itu diambil alih Belanda. Nanti kita akan membahas panjang lagi, itu awal mula VOC-nya. Jadi kepada anak-anak, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Tapi jangan lupa, Bapak akan memberikan tugas. Ini tugas kita. Yang pertama, identifikasi tujuan dan perkembangan VOC di Indonesia. Yang kedua, analisislah proses penaklukan Nusantara oleh bangsa Belanda melalui praktek Divide et Impera, dan apakah strategi tersebut masih ada hingga saat ini. Bagaimana pendapat kalian tentang maraknya praktek korupsi masa kini? Apakah memiliki hubungan dengan keberangkutan VOC pada masa penjajahan? Nah, ini tugas kita. Maaf, ini tugas kalian untuk anak-anak. Bapak tunggu kirim ke email Bapak. Nanti Bapak akan kirim ke grup. Semoga anak-anak tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.